Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hopper silo. Penasaran kan apa itu hipersilo? Mari kita saksikan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Alvina Sicilia, yang kedua Kevin Massimiliano, yang ketiga Safira Dwi Mayasari dari kelas 1D D4 Teknologi Kimia Industri. Agenda yang akan kita bicarakan pada presentasi kita yang pertama fungsi dari hipersilo, bagian dari hipersilo, dan yang terakhir prinsip kerja dari hipersilo. Selamat menyaksikan. Tangki penyimpanan bahan padat. Pengertian. Penyimpanan merupakan bagian dari industri proses produksi dalam industri kimia. Tangki penyimpanan atau storage tank menjadi bagian yang penting dalam suatu proses industri kimia, karena tangki penyimpanan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan bagi produk dan bahan baku, tetapi juga menjaga kelancaran ketersediaan produk dan bahan baku serta dapat menjaga produk atau bahan baku dari kontaminan. Kontaminan tersebut dapat menurunkan kualitas dari produk atau bahan baku. Bunker atau hopper silo. Silo adalah bejana tegak lurus untuk penyimpanan bahan-bahan padat yang mengalir, misalnya serbuk atau butir. Pengisian dilakukan memakai peralatan transportasi tertentu dan lubang pengeluaran terletak di sebelah bawah. Biasanya dihubungkan dengan unit penyedot. Dalam silo hanya bisa disimpan bahan-bahan yang tidak melekat. Contoh, pupuk atau bahan sintetik disimpan dengan cara ini. Drum-drum, kotak logam, dan karung-karung yang telah diisi harus diberi label isi dan jumlah. Tulisan harus dengan cat dan tidak boleh terhapus. Silo biasanya terbuat dari stainless steel berlapis enamel, di mana bagian bawah berbentuk kerucut untuk mempermudah pengeluaran bahan. Frame penyangga dibuat dari rangka baja dengan kekuatan yang sesuai. Bagian-bagian. Bagian utama dari silo yaitu 1. Atap. Bagian atap silo merupakan tempat masuknya biji-bijian ke dalam silo. Yang kedua, barel. Barel adalah tempat yang berukuran besar untuk penampungan biji-bijian. Yang ketiga, hopper. Hopper adalah tempat penampungan sementara atau jalan keluarnya biji-bijian. Slide selanjutnya ada bentuk-bentuk silo sangat beraneka ragam. Di antaranya pertama track silo. Silo parit yang bagian hoppernya sangat sempit. Kedua, pack silo. Silo yang bagian utama dan bagian hoppernya hanya berupa parit yang tidak permanen. Ketiga, tower silo. Silo yang menjulang ke atas di mana seluruh bagiannya tertutup rapat. Keempat, pit silo. Silo yang berbentuk sumur sehingga antara barrel dan hopper sama bentuknya. Kelima, box silo. Silo yang berbentuk kotak memungkinkan adanya kantong-kantong udara. Slide selanjutnya ada rancangan. Silo yang terlibat dalam insiden itu memiliki tinggi sekitar 28 meter dan diameter 8. Jenis silo ini ditujukan pada gambar 1. Bagian bawah berbentuk kerucut, dibangun dari 3 baris pelat baja karbon atau galvanis 5,3 mm yang saling tumpang tindih yang disatukan. Tepi atas pelat atas memiliki tape yang dilipat pada 45 derajat dan dibaut ke balok cincin horizontal di dasar bagian silinder silo yang dikenal sebagai cincin pinggul. Skema tepi yang berbentuk dingin terhadap balok cincin pinggul ditujukan pada gambar nomor 2. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja hopper pada tower silo terdiri atas conical hopper yaitu tempat penampungan sementara sebelum packaging dan electric hopper yaitu alat yang dihubungkan ke analog digital converter. Prinsip kerja hopper jenis ini yaitu biji-bijian yang dimasukkan dari barrel sementara ke conical hopper sebelum keluar untuk dipack, sedangkan electrical hopper
mengirim data analog digital converter tentang kualitas biji-bijian yang ada. Jika kualitas baik, maka bahan biji-bijian mulai dikeluarkan dari hopper. Prinsip pengujian kerja tower silo pada biji-bijian misalnya jagung, yaitu mulanya hopper disambungkan pada analog digital converter. Setelah alat yang terpasang pada hopper telah siap, bijian jagung dimasukkan pada tempat penampungan pada hopper bagian atas dan tempat penampungan tersebut diisi sampai penuh. Kemudian setelah penuh dan alat yang terpasang telah konstan, maka tutup. Pada bagian bawah penampung dibuka sambil ditambah dengan biji jagung. Diusahakan penambahannya secara konstan, tetapi sedikit lebih cepat. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai kapasitas hopper maksimum. Setelah itu, penambahan bijian dihentikan. Kemudian, pada tutup hopper bagian bawah dibuka untuk mendapatkan data mengenai tekanan normal lateral dan saat tutup bagian bawah dibuka. Alat yang terhubung dengan hopper juga mulai dijalankan. Hal yang perlu diperhatikan adalah diusahakan terjadi sedikit goncangan sebab alat yang terpasang pada hopper sangat sensitif terhadap goncangan. Terima kasih sudah melihat video dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.